Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat belajar. Di sini kami akan membahas mengenai kekontinuan fungsi dengan mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Asis Prof. Linda Rosemary, SSI MSI. Kami dari kelompok 2 yang terdiri yang pertama Heski Pranata Kaban dengan NIM 1703842020042. Yang kedua Lina dengan NIM 19038420209. Yang ketiga saya sendiri Syaripah dengan NIM 1903842020028. Yang keempat Nindi Junika dengan NIM 1903842020029. Yang kelima Dina Muharmi dengan NIM 1903842020041. Yang keenam Enggri Deka Putra dengan NIM 1903842020057. Di sini kami membahas 5 subtopik. Yang pertama pengertian kontinu titik, kontinu pada himpunan. Ini akan dibahas oleh Nindi Junika. Yang kedua, konsep limit pada fungsi kontinu. Ini akan dibahas oleh Syaripah. Yang ketiga, kriteria diskontinuitas. Ini akan dibahas oleh Heski. Yang keempat, sifat-sifat aljabar fungsi kontinu. Ini akan dibahas oleh Dina Muharmi. Yang kelima, contoh soal. Ini contoh soal pertama akan dibahas oleh Lina. Contoh soal yang kedua akan dibahas oleh Enggri. Langsung saja kita masuk pada materi. Baik, perkenalkan nama saya Nindi Junika. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kontinu pada titik dan kontinu pada himpunan. Nah, untuk definisi yang pertama yaitu definisi kontinu di suatu titik. Misalkan, fungsi f terdefinisi di sekitaran A. Dikatakan f kontinu di A bila limit fx ada dan nilai limit sama dengan nilai fungsi di A. Dengan kata lain, f kontinu di A jika limit fx, x ke A sama dengan fa. Nah, kemudian definisi kontinu pada himpunan. Diberikan himpunan A, C, dan R, dan C elemen A, fungsi fa ke R dikatakan kontinu di C apabila untuk setiap elemen besar dari 0 terdapat nilai tak terhingga besar dari 0 sehingga untuk sembarang X elemen A dengan nilai mutlak X dikurang C lebih kecil nilai tak terhingga, berlaku nilai mutlak fx kurang fc lebih kecil elemen. Selanjutnya, fungsi f dikatakan kontinu pada A apabila kontinu di setiap elemen A. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengertian kontinu pada titik dan kontinu pada himpunan. Konsep limit pada fungsi kontinu. Fungsi f dikatakan kontinu di C elemen selang A, B jika dipenuhi ketiga hal berikut. Yang pertama, fungsi f terdefinisi di C, yaitu fc ada. Yang kedua, limit fx, x mendekati C ada. Yang ketiga, limit fx, x mendekati C sama dengan fc. Sama halnya pada hitungan limit, dalam kekontinuan juga dikenal istilah kontinu satu sisi atau sepihak. Hal ini diberikan pada definisi berikut ini. Definisi yang pertama, fungsi f dikatakan kontinu dari kiri di C jika limit fx dengan x mendekati C plus sama dengan fc. Definisi yang kedua, fungsi f dikatakan kontinu dari kanan di C jika limit fx dengan x mendekati C minus sama dengan fc. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan apakah fungsi berikut kontinu pada x sama dengan 2 dengan fungsinya x ditambah 1 dengan syarat x kurang dari 2, x kuadrat dikurang 1 dengan syarat x lebih besar sama dengan 2. Maka untuk melihat apakah ini kontinu, fungsi x sama dengan 2 ini harus perhatikan terlebih dahulu syarat dari fungsi tersebut, x kurang dari 2, x lebih besar sama dengan 2. Maka untuk mencari x sama dengan 2-nya, kita akan mensubstitusikan nilai 2 pada fungsi x kuadrat dikurang 1 karena ini syaratnya adalah x sama dengan 2. Sehingga 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, harus mencari limit kiri dan limit kanannya.
carinya satu persatu, limit kiri terlebih dahulu. Limit kiri berarti X mendekati 2 minus. Berarti limit fx, X mendekati 2 minus, sama dengan limit X ditambah 1 dengan X mendekati 2 minus. Kenapa kita menggunakan X ditambah 1? Karena ini syaratnya adalah 2 minus atau X mendekati 2 minus. Berarti yang X kurang dari 2. Sehingga dipakai adalah fungsi X ditambah 1. Kemudian disubstitusikan, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk mencari limit kanan, itu limit fx, X mendekati 2 plus. Perhatikan juga syarat X kurang dari 2 dan syarat X lebih besar sama dengan 2. Karena dia plus, berarti X lebih besar sama dengan 2. Sehingga fungsi yang dipakai adalah X kuadrat dikurang 1. Jadi limit X kuadrat dikurang 1 dengan X mendekati 2 plus. Sehingga 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. Karena limit kiri dan limit kanannya ini sama atau ada, sehingga fungsi ini kontinu di X sama dengan 2. C. Kriteria diskontinuitas. Fungsi f dikatakan diskontinu di C jika f tidak kontinu di C. Fungsi f dikatakan kontinu pada himpunan AC anggota AB jika f kontinu di setiap C elemen A. Perhatikan pada gambar. Nah, jika diperhatikan fungsi di atas, fungsi f kontinu pada AB kecuali di titik x1, x2, dan x3. Fungsi f diskontinu di x1 karena lim x menuju x1 fx tidak ada. Diskontinu di x2 karena nilai lim fx x menuju x2 tidak sama nilai fungsi di x2, dan f diskontinu di x3 karena nilai fungsi di x3 tidak ada. Contohnya fx x1 x tambah 1 x besar 1 10 x sama dengan 1 3x kuadrat kurang 1 x kecil 1. Fungsi f bernilai 10 untuk x sama dengan 1, maka yaitu f1 sama dengan 10. Sedangkan lim fx x menuju 1 sama dengan 2. Jadi lim fx x menuju 1 tidak sama dengan f1. Dengan demikian f diskontinu di x sama dengan 1. Sifat-sifat aljabar fungsi. Sifat-sifat aljabar fungsi ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, jika fx dan gx kontinu untuk x sama dengan a, maka fx plus minus gx, fx, gx, dan fx per gx kontinu juga untuk x sama dengan a, asalkan pada ga itu tidak sama dengan 0. Lalu sifat yang kedua yaitu jika fx kontinu pada interval x besar dari sama dengan a dan x besar dari kecil dari sama dengan b, dan jika fa itu tidak sama dengan fb, maka untuk tiap bilangan C antara FA dan FB terdapat paling sedikit satu nilai X. Misalnya X sama dengan X0, di mana Fx0 itu sama dengan C. Lalu sifat yang ketiga yaitu jika Fx kontinu pada interval X besar dari sama dengan A dan kecil dari sama dengan B, maka Fx mempunyai nilai terkecil M dan nilai terbesar M pada interval itu. Lalu ciri-ciri sifat yang terakhir yaitu jika fx kontinu pada interval x besar dari sama dengan a dan kecil dari sama dengan b, jika c adalah setiap bilangan antara a dan b, dan jika fc itu besar dari 0, maka ada suatu bilangan lambda besar dari 0. Sedemikian rupa sehingga jika x besar dari c kurang lambda dan x itu kecil dari c tambah lambda, maka fx itu sama besar dari 0. Saya Lina akan menjelaskan contoh soal yang pertama, di mana soalnya yaitu tentukan apakah fungsi berikut adalah kontinu pada x sama dengan 0. Penyelesaian. Untuk langkah yang pertama akan dibuktikan bahwa fc ada. Fx sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, kita menggunakan fungsi yang kedua, yaitu f0 sama dengan 2. Maka nilai fc-nya ada, yaitu 2.
Untuk langkah yang kedua, akan dibuktikan bahwa limitnya ada. Pada X kecil dari 0, untuk mencari nilai limit kirinya, kita menggunakan fungsi yang pertama, X kurang 6 per X kurang 3. Distribusikan nilai X dengan 0, maka 0 kurang 6 per 0 kurang 3. Negatif 6 per negatif 3 sama dengan 2. Nilai limit kirinya yaitu 2. Untuk X besar dari 0, untuk mencari nilai limit kanannya, kita menggunakan fungsi yang ketiga, akar 4 ditambah X kuadrat. Distribusikan nilai X dengan 0, maka 4 ditambah 0 akar dari 4 sama dengan 2. Nilai limit kanannya yaitu 2. Karena nilai limit kiri dan limit kanannya sama-sama 2, maka dibuktikan bahwa nilai limitnya ada. Untuk langkah yang ketiga, buktikan bahwa Fc sama dengan limit Fx. Fx sama dengan 0 sama dengan limit Fx. Karena nilai Fc tadi sama dengan 2 dan nilai limitnya sama dengan 2, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Fx kontinu pada X sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, selidiki kriteria kekontinuan fungsi di titik X sama dengan min 1. Apakah kontinu atau diskontinu dari fungsi Fx 3x ditambah 2, di mana X kecil sama min 1. 2x kuadrat dikurang 4x, di mana X besar min 1. Dan X ditambah 4, di mana X besar sama 3. Penyelesaian. Langkah pertama, kita fungsi X sama dengan min 1, di mana X sama dengan min 1 menuju fungsi F min 1 sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 2 sama dengan min 1. Langkah kedua, kita limitkan X menuju min 1 ke fungsi Fx. Yang pertama kita limit kirikan, yaitu limit X menuju min 1 dari fungsi 3x ditambah 2 sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 2 sama dengan min 1. Seterusnya limit kanannya, limit X menuju min 1 dari kanan dari fungsi 2x kuadrat dikurang 4x sama dengan 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 sama dengan 6. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka ada salah satu yang tidak terpenuhi. Langkah ketiga, fungsi Fx sama dengan min 1 apakah sama dengan limit X menuju min 1 dari fungsi X. Jadi karena ada salah satu fungsi yang tidak memenuhi, maka fungsi min 1 sama dengan limit X menuju min 1 3x ditambah 2 sama dengan 3 dikali min 1 ditambah 2 sama dengan min 1, sama dengan limit X menuju 1 dari kanan 2x kuadrat dikurang 4x sama dengan 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 sama dengan 6. Jadi fungsi Fx tidak kontinu atau diskontinu di X sama dengan min 1. Sekian pemaparan materi mengenai kekontinuan fungsi. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Terima kasih.